Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Iya. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah berinang, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersudu di itu, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Zainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini? Hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak kumidi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja? Diganti dengan persahabatan yang kekal. Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu. Sebagaimana teguhku dahulunya memegang cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kelebihan ataupun pesan nilai-nilai dakwah yang ada dalam film. Dan film yang akan kita bahas yaitu film Tenggelamnya Kapal Panderwick. Film yang tentunya sangat familiar di Indonesia, film yang mengangkat sebuah cinta tragis antara Zainuddin dan Hayati. Dan kita akan membahas mengenai film tersebut dimulai dengan kelebihan film Tenggelamnya Kapal Panderwick. Kelebihan dari film Tenggelamnya Kapal Panderwick yaitu ini terutama terletak pada beberapa aspek persiapan juga media yang menjadikan film ini istimewa. Di antaranya pertama dalam segi sinematografinya. Nah, film ini menonjol dalam hal sinematografi dengan pengambilan gambar yang indah dan dramatis. Pemandangan alam yang ada di film ini menakjubkan, terutama di Sumatera Barat yang menjadi latar yang memukau. Dan penggunaan kamera pun yang cerdik mampu memancarkan keindahan alam dan intensitas emosi karakter. Yang kedua, dari segi penampilan aktor. Nah, para aktor dalam film ini memberikan penampilan yang memukau. Mereka, para aktor, dengan sangat baik menghayati karakter-karakter mereka. Sehingga
penonton pun bisa merasakan emosi dan perjuangan karakter utama. Nah, yang ketiga mengenai kelebihannya itu dalam alur cerita. Alur cerita dalam film ini sangatlah kuat dan mendalam, sehingga membuat film ini lebih menarik. Film ini menghadirkan kisah cinta yang kompleks dan tragis, serta menggambarkan konflik yang timbul dari perbedaan budaya. Kemudian yang keempat yaitu dari pesan sosial. Nah, film ini menyampaikan pesan sosial yang kuat tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai kejujuran, kebaikan, dan kesucian jiwa dalam menghadapi cobaan. Kemudian yang kelima, kelebihannya itu adalah dari segi musik dan soundtrack. Musik yang mendukung film ini sangatlah mengesankan dan memberikan nuansa emosional yang mendalam. Kalau secara keseluruhan ya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini merupakan film yang memukau dari segi persiapan dan media. Dan film ini berhasil menggabungkan elemen-elemen tersebut untuk menghasilkan sebuah karya seni yang menginspirasi. Nah, dari segi pesan yang ada di film ini, dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yaitu pertama, film ini sebuah film yang mengangkat kisah tragis cinta antara Zainuddin dan Hayati, dua karakter utama dalam cerita tersebut. Nah, ada pesan dakwah yang terkandung dalam film ini, tentunya sangat kuat dan menggugah hati. Film ini menyoroti pentingnya kesucian hati dan jiwa, serta menunjukkan betapa pentingnya berpegang teguh pada nilai-nilai agama dalam menghadapi cobaan hidup. Nah, film ini juga menggambarkan betapa mudahnya manusia tergoda oleh nafsu duniawi yang dapat membawa konsekuensi buruk bagi individu dan masyarakat. Nah, pesan dakwah yang kuat dalam film ini adalah pentingnya menjaga kejujuran, kesucian, dan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan kita, serta dampak negatif yang dapat timbul jika kita melupakan prinsip-prinsip tersebut. Dalam kisah cinta yang tragis ini, film ini mengingatkan kita untuk selalu merenungkan tindakan kita dan menjalani hidup dengan integritas serta ketakwaan kepada Tuhan. Kemudian dari segi aktornya, aktor yang dikenal tentunya ini adalah aktor utama dari film tersebut. Kedua aktor tersebut yaitu Reza Rahadian sebagai Zainuddin dan Fevita sebagai Hayati. Nah, kedua aktor tersebut memiliki kelebihan dalam bidang akting yang membuat mereka itu berkilau dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pertama, Reza Rahadian. Reza Rahadian dikenal sebagai salah satu aktor terkemuka di Indonesia. Kelebihan aktingnya yaitu terletak pada kemampuannya untuk menghayati peran sangat mendalam. Ia mampu membawa karakter Zainuddin ke dalam hidup dengan nuansa emosi yang kuat, sehingga penonton merasa terhubung dengan perjuangan dan perasaannya. Keahliannya dalam menyampaikan emosi dan menjalani karakter tersebut dengan intensitas tinggi adalah salah satu kelebihan utamanya. Nah, itu adalah aktor dari Reza Rahadian. Kemudian aktor Hayati yang diperankan oleh Fevita itu, Fevita merupakan seorang aktris yang berbakat dan mampu membawakan peran-peran dengan sangat baik. Ada kelebihan aktingnya termasuk dari ekspresi wajahnya yang kuat dan kemampuannya untuk memerankan karakter dengan keanggunan dan kedalaman emosi. Dalam peran Hayati, ia berhasil menampilkan konflik dan perasaan karakter dengan sangat meyakinkan, membuat penonton merasa terlibat dalam kisah cinta tragis mereka. Nah, kedua aktor tersebut merupakan aset berharga dalam perfilman Indonesia tentunya, dan telah membuktikan kepiawaian mereka dalam menghidupkan karakter-karakter yang kompleks. Dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini tidak terlepas dari
asal film ini, yang mana film ini tuh merupakan dari isi novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yaitu dengan penulisnya Buya Hamka. Buya Hamka yang dikenal sebagai seorang cendekiawan, penulis, dan ulama ternama, memainkan peran yang sangat penting dalam pembuatan film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, ada kelebihan dan tentunya keterlibatan Buya Hamka dalam film ini. Di antaranya yang pertama adalah sebagai sumber inspirasi. Buya Hamka adalah penulis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang menjadi dasar cerita dalam film ini. Kehadirannya sebagai sumber inspirasi memberikan kedalaman dan makna yang mendalam pada cerita tersebut. Kemudian yang kedua ada pesan dakwah. Nah, sebagai seorang ulama dan tokoh Islam yang dihormati, keterlibatan Buya Hamka membantu menyampaikan pesan dakwah yang kuat yang terkandung dalam cerita. Ia memperkuat makna-makna moral dan agama yang ingin disampaikan dalam film ini. Kemudian dalam penyusunan naskah, Buya Hamka juga berperan dalam penyusunan naskah film ini. Keahliannya dalam menulis dan memahami nilai-nilai Islam memberikan kontribusi besar dalam menggarap cerita yang kuat dan mendalam. Kemudian yang keempat itu dalam segi legasi budaya. Keterlibatan Buya Hamka dalam film ini juga merupakan penghormatan terhadap legasi budaya Indonesia. Ia adalah salah satu tokoh sastra dan agama terkemuka dalam sejarah Indonesia. Dan melibatkannya dalam film ini adalah cara untuk memperingati kontribusinya. Dengan demikian, kehadiran Buya Hamka dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini memberikan dimensi tambahan pada cerita dan memperkuat pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam film tersebut. Nah, itulah mungkin dari penjelasan mengenai film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Saya Rafiq Alban Najib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.